wabarakatuh. Kembali lagi di Kata Wakil Rakyat bersama kita Bobra Boa Brata Agus. Ini mau ngapain nih Bang? Kita hari ini saya tuh awas Bang, ada motor lewat. Iya. Biasa anak teman saya tuh. Udah hafal banget. Udah hafal saya di area sini, saya sudah hafal. Oh, abang semua nih? Tahu saya. Makanya hari ini kita mau keliling-keliling dulu. Keliling-keliling sini? Iya, sambil nyabutin rumput. Rumput peti ya? Bukan Iya. dong, kita mau postur keliling-keliling sini biar sobat-sobat rakyat ini lihat juga tuh. Bang, tapi kan host rumah, Iya. terus jalan-jalan. Betul. Emang ini rumah kita? Kau apa? Rakyat kan? Iya. Makanya ini kan rumah rakyat, Bro. Iya, berarti boleh tiduran di sini. Iya, Pak. Jangan dong, kotor. Saya aja. Jangan dong. Tapi kita mau keliling-keliling tapi lumayan luas juga ya. Iya, ini abang hafal semua. Hafal, cuman harus tanya Google Map. Daripada saya bingung, di sini saya muter-muter ya kan. Kita cari orang yang betul-betul akamsi. Oh, akamsi banget nih. Dia Iya. tahu semuanya seluk-beluk di sini. Dia tahu berapa jumlah semut di sini tahu. Belalang tahu nggak ya? Enggak dong. Dia itu sekjen. Sekjen. Tahu tidak sekjen? Sekretaris jenaka. Bukan ya? dong. Sekretaris Jenderal. Wow. Yang jenaka. Ayo daripada lama-lama. Iya, ayo. Nah, sobat rakyat, ini wah, kita sudah bertemu dengan Pak Sekjen nih. Pak Sekjen. Yang tadi kita omongin. Betul, sama Bapak Indra Iskandar. Apa kabar, Pak? Apa kabar? Apa kabar? Sehat? Baik. Baik. Siap, Pak, alhamdulillah. mohon maaf, saya pengen lihat wajah Bapak yang tampan dan rupawan. Boleh Bagus, dibuka bagus. masker? Kalau di ruangan terbuka, saya buka nggak Iya. apa-apa. Kalau Saya ruangan- udah vaksin, Pak. Ini nih yang mengerti, yang punya daerah sini nih gitu. Bapak, ini Pak, tahu semua Pak, paham di sini. Tahu. Jadi kita bakalan minta tolong nih sama Pak Indra untuk ajak kita untuk keliling-keliling begitu, Pak Indra. Iya, Pak. Boleh. Siap, Kalau boleh. keliling-keliling. Ini kan emang Kawasan ini kan, Bapak nih. Ini rumah rakyat sebenarnya ya. Jadi Bukan, betul. siapapun masyarakat kesini mau lihat apa, ada tour building, mau lihat ini, dan ini kan bangunan sejarah, bangunan heritage yang dibangun oleh Bapak Presiden Soekarno. Iya, siap. Jadi siapapun masyarakat bisa melihat ini dengan tentunya dengan perjanjian ya, supaya bisa Siap. diatur gitu ya. Karena ini adalah bangunan heritage yang semuanya itu bisa menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Berarti foto di sini saya boleh ntar ya, Pak? Boleh. Tuh Buat kan, pamer, Pak, ke foto orang boleh. Cikarang kan. Iya. Wah. Bisa foto di. Jangan kan orang luar, pegawai-pegawai di sini aja kita masih senang kok foto di situ. Iya. Oh iya betul Pak. Nah, ya bisa. Nah kan ini milik rakyat ya kan. Iya. Tapi ada aturannya. Atur misalkan jam Izin ketemunya dulu, begitu. iya. Jangan tiba-tiba milik rakyat nih. Saya bawa kambing makan rumput sini. Iya, di lorong nggak bisa ya. Iya. Pak, kan sekarang udah dunia digital nih Pak. Iya. Segala-galanya cepet. Ini DPR ada program e-parlemen. Wih mantap juga ya. Parlemen. E-parlemen, saya tahu Pak. Itu programnya apa gimana tuh Pak? Ya, tentu kan ini oleh pimpinan DPR, oleh Ibu Puan kan sudah di state bahwa DPR ini menuju parlemen modern. Ya. Nah, menuju parlemen modern tentu banyak persyaratan-persyaratan ya. Pertama bahwa itu harus bisa mudah diakses oleh publik. Ah, itu Kemudian kita ngembangin teknologi digitalnya Iya. sehingga masyarakat semua bisa mengakses berbagai informasi yang ada di Dewan kapanpun, dimanapun gitu ya. Oh, Jadi iya, di parlemen itu adalah tools untuk mewujudkan parlemen modern. Kalau sekarang kan sudah ada katanya itu diterapkan big data kan. Big data, sebig Jadi- apa Pak? Sebig Weh, janji-janjinya. Enggak maksudnya Enggak, dan jadi- kinerjanya Bang. Gitu. Jadi aspirasi rakyat nih, misalkan rakyat kecil seperti saya nih, misalkan saya kan dari Makassar begitu, bagaimana nih pembangunan stadion di Makassar, itu bisa masuk ke ditampung di situ nggak big data Iya. itu? Big data ini kan data besar. Iya. Di dalamnya berbagai macam-macam ya. Data-data yang ada di Indonesia, data tentang lahan, kemiskinan, penduduk, stunting, pertahanan, macam-macam itu data itu harus bisa terbaca, termasuk kinerja dewan, opini publik terhadap dewan, semua ada di dalam big data itu. Nah, nantinya ke depan kalau dewan membutuhkan informasi tertentu, nah big data inilah yang akan menyajikan data-data yang diperlukan, infografisnya juga gitu ya. Di Iya, situ iya. semua Ada berarti. semua di situ ya. Nama saya juga ada kali. Ada namamu. Data pendudukan juga ada. Iya, iya, Nah, iya. ke depan tentu dengan seperti ini
ini akan mempermudah kerja anggota dewan untuk memutuskan sesuatu supaya berdasarkan data. Nah, yang real. jadi Biar jelas sesuai, begitu. jelas ya. Jadi big data itu bukan semacam flash disk begitu. Kecil lah, 1 iya. tera. Oke deh, Pak Indra kita mau jalan-jalan dulu deh, Kita host pengen, tour. pengen host tour, Pak. Tapi Silakan, temenin, silakan. Pak. Boleh. Nah, Oke deh, sobat rakyat, Iya. mari kita lihat host tour. host tour. Tadi kita udah dapat ilmunya, sekarang kita host tournya, kita kasih tahu nih wakil rakyat gimana. Pantengin. Pak Indra, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak Iya, Pak Pak. sudah diajak keliling-keliling. Keliling, naik mobil keren lagi ya. Iya. Kalau hujan itu masuk airnya. Iya, tapi adem. Iya, betul. Alhamdulillah. Pak Indra, terima kasih banyak. Kalau mau lanjut, Iya, silakan. Pak. Terima Ya. kasih, Pak. Masih mau Udah mau jalan-jalan dulu. diganggu waktunya Ya, sama makasih. kita. Saya pamit ya. Saya. Iya. Siap, terima kasih Pak Terima Indra. kasih, Pak. Selamat Sehat bertugas, selalu. Pak. Sehat Yuk, selalu. ya, Siap. makasih. Hola, hola. Sobat rakyat. Sobat rakyatku, kembali lagi di Kata Wakil Rakyat bersama kita Bobra. Boah berata. Jeliknya nih. Maskapai penerbangan Garuda itu mau bangkrut. Nah, bener banget, Bang. Iya Itu kan? makanya Boa sedih banget. Iya tuh. Masalahnya Boa belum pernah naik Garuda Indonesia. Belum pernah naik? Iya. Emang apa? Berarti kau belum pernah ini dong. Apa itu? Pakai selimutnya begitu. Kau belum pernah? Belum. Astaga. Saya Abang juga udah- belum pernah sih. Ini yang kita datangin ini siapa, Boa? BFF Boa. Apanya? Best Be- friend forever. Namanya siapa, Boa? Bapak Hendrik L. Hendrik L. L-nya siapa tuh? Langsung aja tanya orang yang kita meluncur. Hola, Sampai sobat nih. rakyat. Hola. Kita udah sampai di rumah Bapak Hendrik. Ya, Hendrik L. L. Saya mau tanya langsung, Iya. L-nya apa sih, Pak Hendrik? Iya. L itu Leverisa, itu nama marga saya. Wih, keren banget namanya. Leverisa. Wis. Apa kabar Pak Hendrik? Iya, Saya Kabar baik. Prata. Saya boleh buka masker nggak? Boleh, Boleh, Pak. boleh Pak. Nah, kita datang ke sini nih mau Iya, Pak. tanya Pak Hendrik kan. Heeh. Nah, kalau saya langsung aja nih. Iya, tuh the point ya. Betul. Sebagai orang awam nih, Pak. Mewakili rakyat yang Iya. lagi bingung tuh Iya. dan bertanya-tanya gitu Bertanya kan. ibaratnya mah ada peribahasa, ada pantun nih, Pak. Iya. Apa Lelaki tuh? lagi berbenah. Cakep. Kita selidiki biar nggak jadi fitnah. Iya. Bagus, benar. Nah, kalau Garuda Indonesia itu kan maskapai yang betul-betul sudah melekat pada masyarakat. Iya, Kebanggaan kita. Kenapa bisa terlilit hutang? Iya, Pak. Ya, kalau pertanyaannya mengapa Garuda dililit hutang saat ini, ya itu sebenarnya ada dua hal yang paling mendasar yang membuat Garuda mengalami kondisi terpuruk hari ini. Yang pertama itu adalah sudah terlalu lama Garuda itu dikelola secara buruk. Kita masih ingat skandal laporan keuangan fiktif Garuda tahun 2018. Lalu yang paling signifikan itu adalah ongkos-ongkos sewa pesawat yang sangat mahal. Pesawat-pesawat Garuda Indonesian Airways itu disewa dengan biaya sewa atau ongkos sewa itu 4 kali lebih mahal dari ongkos pesawat yang sama yang disewa oleh maskapai-maskapai penerbangan di negara lain. Tata kelola Garuda yang buruk ini juga diperparah dengan kondisi pandemik yang kita hadapi dari tahun 2020 di Indonesia ya. Nah, pendapatan Garuda tahun 2020 itu menurun 70%. 70%. Nah, ini Pak, kalau misalkan Garuda kredit utang nih ya, udah peribahasanya mah pemerintah kalau kagak bayarin, BUMN kagak mau tanggung jawab, ibaratnya kagak mau bayar gitu, Pak. Berarti ditutup dong. Dan dulu tadi katanya peribahasa, itu bukan Iya, peribahasa. peribahasa apa sih namanya ya? Kredit utang lah ya. Oh ya udah. Jadi Ngomong orang penting. jadi membicarakan Garuda ini Mas Arief dan Mbak Boa, Ya. bukan semata-mata Garuda itu sebagai satu perusahaan penerbangan. Tapi Garuda Indonesia itu melekat dengan sejarah lahirnya bangsa ini. Ya. Jadi itu harga diri bangsa ini juga ada di perusahaan ini. Kita tidak bisa melihat Garuda semata-mata sebagai hanya satu entitas bisnis Ya. atau satu badan usaha milik negara saja. Tapi Garuda memiliki sejarah yang sangat panjang dan menyatu dengan suasana kebatinan bangsa Indonesia. Ya, sehingga memang harus diselamatkan apapun caranya.
Garuda harus diselamatkan. Iya, sayang aja begitu Sayang kalau aja, bangkrut. iya. Dari kecil kita lihat pesawat, Garuda minta uang. Pasti Garuda Pak, semua Iya. pesawat kita bilang Garuda. Iya, Nggak makanya tahu saya kita yang dengar-dengar lagi, ini gosipnya aja gitu kan, utangnya itu mohon maaf sampai 70 triliun. Sampai apa? 100 Iya, triliun. dan katanya bakalan misalkan kalau memang bangkrut itu diganti dengan maskapai yang lain begitu. Iya, Apa namanya itu? pelita Bang? Pelita air Iya, service. service. Yang Anak ini, perusahaannya Pertamina. Pertamina. Begitu. Apakah betul itu? Dan bagaimana pendapat dari Pak Hendrik? Iya, jawabannya tidak benar. Tidak benar. Itu hanya perencanaan antisipatif kalau sesuatu terjadi kepada Garuda. Jadi masalah hutang yang melilit maskapai penerbangan nasional itu bukan cuma terjadi kepada Garuda Indonesia saja. Tapi itu juga menimpa maskapai penerbangan negara-negara lain. Cuma bedanya adalah itu mereka mampu untuk melakukan restrukturisasi hutang-hutang mereka dan berhasil. Nah, berbeda dengan Garuda. Nah, sebagai wakil rakyat ya, saya mau mengatakan kepada pihak Garuda begini. Jika ada langkah korporasi Garuda yang lebih baik untuk suksesnya restrukturisasi Garuda tanpa mengorbankan karyawan Garuda, itu jauh lebih ideal. Iya. Tapi kalau harus mengurangi, ya program-program pensiun dini itu harus diterima secara sukarela oleh pihak karyawan Garuda. Ya. Tapi semoga tidak ya, saya sih berharap semoga tidak. Tidak. Kita doakan Iya. sesama bangsa Indonesia, Iya. semoga Garuda bangkit lagi. Bangkit Oke, terima lagi. kasih banyak Pak Terima Hendrik. kasih Terima banyak, kasih Pak Mas Arif, terima kasih Oke, Bapak. sobat rakyat, Rakyatku. jangan kemana-mana ya, nonton terus. Terus. Oke. Kata wakil rakyat. Dadah. Dadah.